Fitnah itu laksana debu. Kenapa? Berkeliaran, berterbangan di mana-mana. Sekarang ini fitnah katro seperti debu. Yang kiai difitnah, yang ustaz difitnah, subhanallah. Yang namanya Dajjal itu subhanallah sekarang ini menjauhkan kita pertama ya. Nih, menjauhkan kita semua orang yang beriman, orang Islam, dijauhkan kita semua pertama dari Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu dijauhkan. Yang kedua, dijauhkan apa lagi kita? Dijauhkan dari rumahnya Allah. Yang ketiga, dijauhkan apa lagi kita? Dijauhkan dengan orang alim. Yang ketiga, kita dijauhkan lagi apa? Dengan pendidikan. Sekarang berhasil semuanya. Ya Allah. Ada yang suka naik kereta? Ada yang suka naik kereta? Lihat kereta hari sore. Yang naik kereta untal-untalan. Enggak ada yang bagi jarak. Cuma aja. Kenapa justru masjid dan sekolah yang hanya dibidik oleh mereka? Kalau kita mau jujur, cuma masjid dan sekolah yang dibidik sama mereka. Supaya apa? Jauh kita dengan Allah, jauh kita dengan rumahnya Allah. Nih, sadar atau tidak sadar, ngaku atau tidak ngaku, kita sudah tadi. Mindset di kepala kita sudah dipengaruhi oleh itu semua. Ya Allah. Maaf, saya orang yang pertama yang percaya adanya COVID-19. Kalau ibu masih ragu-ragu, kalau saya percaya banget ada COVID-19. Tapi saya katakan, saya bukan berani terhadap gubernur, ngelawan terhadap gubernur, tidak. Atau berani dengan Menteri Kesehatan, juga tidak. Atau berani dengan pemerintah, juga tidak. Saya percaya ada COVID-19, ada corona, saya percaya. Kenapa? Karena corona mandiri Allah. Corona ciptaan Allah. Cuman tadi, jangan sampai mindset di kepala kita, buka handphone adanya COVID. Style TV yang kita lihat, COVID. Buka laptop ada, akhirnya apa? Mindset di kepala kita tadi. Covid, no. Saya bilang, shopnya 1,5 meter jarak. Habis sholat, duduknya begitu berdempetan. Saya bilang, lu apa-apaan lu? Saya bilang begitu. Tadi lu sholat jaraknya jauh-jauh. Habis sholat lu duduk di belakang dempetan begitu. Habis saya bilang begitu tadi. Apa maksudnya kalau bukan tadi kita ingin dijauhkan daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan, nih, sebelum bicara tadi judul dia, nih sampai jam 10 nggak apa-apa. Dapat air semua. Air, Babe minum sudah habis botol. Ya, tinggal dikit nggak apa-apa, tambahin lagi. Air yang Babe minum, Ibu, air yang kita minum itu adalah air madain Allah, betul? Air ciptaan Allah. Maka air ciptaan Allah kalau di-manage dengan baik, air ciptaan Allah kalau dikelola dengan baik, badan kita sehat. Kenapa? Karena hampir 70% lebih yang ada dalam tubuh kita isinya air. Kalau airnya di-manage dengan baik, air dikelola dengan baik, badan sehat. Air madain Allah dikelola dengan baik, di-manage dengan baik, nggak ada banjir, nggak ada tanah longsor. Kenapa? Air di-manage dengan baik. Tapi ketika air madain Allah nggak di-manage dengan baik, nggak dikelola dengan baik, badan kita sakit. Kalimantan belum pernah banjir. Ada orang Kalimantan di sini? Kalimantan belum pernah kedengaran banjir, tapi baru kemarin Kalimantan banjir. Kenapa? Karena ibu kota mau dipindahin ke sono tuh. Begitu kan? Siapa orang Kalimantan? Gak pernah kedengaran Kalimantan banjir. Lah kenapa kemarin Kalimantan bisa banjir begitu? Kenapa? Karena airnya gak dikelola dengan baik. Yang mana tadi banjir, yang mana tadi tanah longsor tuh. Bu, api madain Allah. Api ciptaan Allah. Ketika api dimanage dengan baik, api dikelola dengan baik, masakan ibu di dapur matang nggak? Nggak matang, apinya dikelola dengan baik. Tapi ketika api madain Allah, ya nggak dikelola dengan baik,
nggak dimanage dengan baik, gedung kejaksaan dibakar. Kebakar. Maaf, kebakar. Gedung kejaksaan kebakar. Hutan kebakar. Kenapa? Karena apinya nggak dimanage dengan baik. Tuh, sama nih. COVID-19 Corona juga madain Allah. Ketika COVID-nya dimanage dengan baik, Corona dimanage dengan baik, ada keberkahan. Kenapa? Karena Allah sendiri kok yang berfirman. Nih, anak abang, Inna Allah la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan. Sesungguhnya Allah nggak malu menciptakan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa? Corona lebih kecil daripada nyamuk. Allah nggak malu menciptakan tadi. Kenapa? Wa ja'ala likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu punya hikmah, betul? Kalau coronanya dimanage dengan baik, kalau coronanya dikelola dengan baik, ada keberkahan. Ini yang susahnya apa? Tadi kita disuruh 3M. Oh, gegetan banget rasanya. Kita disuruh 3M. Memakai masker, mencuci tangan, membagi jarak, betul? Kita disuruh 3M, betul? Pakai masker, cuci tangan, bagi jarak, kan begitu? Rakyat disuruh 3M. Lah, menterinya 17M tuh. Iya kan? Iya kan? Lah kita disuruh 3M, menterinya 17M itu baru yang ketahuan. Tambah lagi sekarang menjadi 23M. Ya Allah, apa nggak menyakitkan hati rakyat yang begini? Maka saya katakan tadi soal corona ada. Saya orang yang pertama kali percaya dengan corona. Tinggal kita dong, jangan mau mindset kita ini ditakut-takuti terus sama corona. Akhirnya apa? Kita semakin jauh dengan Allah. Contoh. Untuk di sini bagus softnya, walaupun agak rendah dikit ya. Sebenarnya tadi kurang rapat kalau saya katakan. Hadis riwayat oleh Muslim. Apa kata Rasulullah? Setiap kali Rasulullah jadi imam, sebelum beliau mulai takbiratul ihram, apa kata Rasulullah? Sawu sufufakum fa inna tasmiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan safnya, rapatkan safnya, karena lurusnya saf, rapatnya saf adalah kesempurnaan salat. Hadis bukan hadis dhaif. Ini hadis kuat diriwayatkan oleh Muslim. Ya Allah, tapi bagaimana kita didik ya udah boleh sholat, tapi 50% aja bagi jarak, katanya begitu. Ya. Kenapa dengan adanya jarak iblis masuk di tengah-tengah kita? Tuh maksudnya. Wa min fitnati masihid dajjal. Hati-hati dengan fitnah dajjal. Dijauhkan kita pelan-pelan tanpa kita sadari. Maaf Bapak Saudara, saya berhusnuzon Pak. Saya berbaik sangka dengan ibu, dengan bapak semua. Orang yang datang ke masjid, adalah orang-orang yang bersih, betul? Paling tidak kalau kata mandi, ya model begini belum mandi ini kan? Enggak, saya pikir belum. Tapi emang begitu pakaiannya dia. Ya bukan gua yang bilang kumat. Ya paling tidak kalaupun kita nggak mandi, kita sudah wudu, sudah cuci tangan, sudah bersih. Ya Allah, kenapa tadi? Ya akhirnya ini fitnah dajjal mempengaruhi dalam benak dan otak kita. Pertama tadi kita sudah dijauhkan, ya dengan apa? Sok kita dipindah. Ya Allah, sudah kemarin hampir 4 bulan atau 3 bulan itu semua masjid nggak boleh bikin Jumatan, betul? Jangan-jangan ini sini nggak termasuk? Nggak. Bikin terus. Coba masjid-masjid lain kagak bikin Jumatan. Takut sama corona. Saya bilang mana yang lebih kau takut? Kepada yang menciptakan corona, Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan corona yang diciptakan? Ternyata dalam kehidupan kita lebih takut dengan corona ketimbang yang menciptakan corona. Yang kedua, bilang begini lagi oleh Rasulullah dalam hadisnya, bukan hadis dhaif, bukan. Tasafahu yazhabil ghil
tasabahu yazhabil ghillu. Berjabat tanganlah engkau kaum muslim sama manusia, yazhabil ghillu, menghilangkan dengki kata Rasulullah, menghilangkan iri, menghilangkan sum'ah. Disuruh apa kita? Berjabat tangan. Karena ada fitnah dajjal, nggak jabat tangan lagi kita. Bagaimana? Nggak salaman, begini kepala kita. Kalau kata kepala begini, ya Paul, Paul, ngapain lu begini? Apa nggak gregetan gue liatnya? Ngapa jadi salaman begini? Kalau kata tangan kakinya yang begini. Ini fitnah dajjal yang harus kita pahami gitu loh. Apalagi fitnah dajjal. Bapak mohon maaf, saya bukan katanya waduh provokator, bukan, tapi saya ingin Bapak tadi jangan sampai mindset di kepala kita dikit-dikit corona, jangan. Nih, dijelaskan oleh Rasulullah. Tabassamu, senyumlah kamu, ya, senyumlah di antara kamu. Kenapa? Karena senyum itu adalah sebagian daripada sedekah. Nggak bisa infak, nggak bisa sedekah. Senyum sama manusia jadi sedekah, betul? Lah ibu coba isi mas, di mulutnya dibuang songin begini seperti ini. Mulutnya dibuang songin begini. Bagaimana lu bisa senyum sama manusia? Lu jangan ke kepala, gua ngomong benar ini. Sialan urusan gue yang ditunjuk, bukan gue yang ditunjuk. Lu yang gue lihat ya. Akhirnya apa tadi saya katakan? Perintah Rasulullah, ajaran Rasulullah kita nggak pakai, kita lebih takut dengan corona. Padahal konsep Qurannya jelas. Apa kata Allah? Man dakhala baiti kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahku, apa rumahnya Allah? Ini masjid rumahnya Allah. Man dakhala baiti kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahku kata Allah, dia pasti selamat. Ya Allah, itu jaminan Allah kok. Tapi karena fitnah dajjal ini, kita akhirnya tadi masuk ke masjid sudah nggak kenal di antara kita sama muslim. Masuk semuanya diam. Mulutnya berongsongin. Salaman kagak, apa kagak, ya kan? Akhirnya kita walaupun sama muslim, satu komplek, ya satu apartemen, satu tempat tinggal, nggak kenal satu sama lain. Kenapa? Mulut diberongsongin, nggak salaman, ya kan? Diam semua, pakai jarak. Ya Allah. Sadar atau tidak sadar, ngaku atau tidak ngaku, kita pelan-pelan sudah dijauhkan tadi yang saya sudah sampaikan. Bu, Ibu, jangan. Nanti mandangnya jangan begitu dong. Itu mandangnya kurang kesal ya. Bisa aja dari fisik. Bisa begini atau begini. Tenang aja, jangan. Saya cuma ingin mengatakan tadi, ya. Saya gini Bapak Ibu Saudara. Tinggal tadi bagaimana kita. Soal orang mati. Ya. Soal orang mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari dulu orang mati. Betul? Betul. Dari dulu juga orang mati. Lu nggak percaya? Besok mau jalan-jalan ke RSCM. Lu diri di ruang ICU. Ya seharian aja. Lu itu orang yang mati pasti ada. Tiap jam, tiap waktu, tiap saat, tiap menit, tiap detik ada orang yang mati. Lu dari dulu orang banyak yang mati. Cuma nggak pernah dilaporin. Nggak pernah masukkan ke Facebook, masukkan ke komputer, apa namanya itu, ke handphone. Nah kalau orang mati mah dari dulu mati. Lah sekarang orang sakit bisul mati corona. Sakit bisul mati, sakit diabetes mati, sakit jantung mati, corona semua ya Allah. Apa maksudnya dengan corona ini? Ya, akhirnya apa? Mindset di kepala kita dulu. Coba. Idza aqasa ahadukum fahamidallahu fasammithu. Hadis Rasulullah, anak pesantren persiapan. Idza aqasa ahadukum fahamidallahu fasammithu. Kalau di antara kalian ada yang bersin, bangkis, fahamidallah, pujilah Allah, wasammithu. Alhamdulillah, yahdikumullah wa yaslih balakum. Kan begitu kata Rasulullah. Sekarang kagak. Ada teman kita lagi, wah corona lu. Corona. Nah ada orang bangkit
corona. Ada orang batuk corona. Akhirnya apa? Termenset di kepala kita. Corona jadinya. Tuh. Soal coronanya ada. Tinggal bagaimana kita jalan kepada Allah. Insya Allah kalau kitanya benar-benar kepada Allah, nggak ada tadi. Saya korban corona saya korban corona. Saya sakit asam lambung. Saya sakit asam lambung. Ke rumah sakit. Jangan tanya rumah sakitnya, nggak enak. Tak terus saya sebut. ITE saya ini ya. Ke rumah sakit sama istri saya berdua doang. Karena asam lambung makan muntah. Akhirnya ke rumah sakit. Parkir mobil jauh. Jalan jam 2 siang. Biasa. Sampai di gerbang rumah sakit tembak 37,8. Bapak sudah tinggi. Ini. Saya dikasih bundaran merah. Kan begitu kan? Bundaran merah ya, kertas bundaran merah. Ini. Kenapa, Pak? Bapak suhunya tinggi 37,8. Terus Bapak harus di ronsen, periksa darah, lalu harus di swab. Hidung saya dikodel-kodel. Ya sudah. Hasil belum ada, hasil belum turun, tapi saya sudah harus diisolasi di rumah sakit. Ya sudah saya ikut. Di rumah sakit saya diisolasi. Ada satu kamar berempat, kamarnya memang besar, diisi berempat. Itu yang 3 sudah masuk duluan, saya belakangan. Sampai di dalam kamar, saya tanya sama yang sebelah saya, udah tua, oke? Ada asma, ampek. Kalau kata Betawi, bengek. Saya mau ngomongnya enak Pak. Bapak ada ngomong bengek ya. Sakitnya asma, bengek. Saya mau ngomongnya enak banget rasanya. Sakitnya bengek, asma. Oh, Bapak asma. Terus, tapi saya dibilang COVID. Depan saya orang Padang awal. Orang itu. Namanya Pak Haji. Pak Haji, saya bilang apa? Saya memang ada jantung. Tapi saya lagi batuk terus. Cuma dibilang COVID. Oh. Sebelah Pak Haji, saya diabetes. Demi Allah ini bukan disampaikan di ya, bukan karena cerita. Ini saya rasakan sendiri. Bapak sakit apa? Saya diabetes. Terus, tapi dibilang COVID. Waduh, sama dong kita semua COVID. Saya bilang, tidak.